Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Anggreni Putri dengan NPM C10240005. Saya akan menjelaskan mengenai PPh Final pasal 4 ayat 2. Apa sih PPh Final pasal 4 ayat 2 itu? PPh Final adalah pajak penghasilan yang dikenakan dengan tarif tetap dan penyelesaiannya bersifat final. Artinya, pajak ini tuh tidak digabungkan dengan penghasilan lain dengan SPT tahunan. Pemungutan biasanya dilakukan langsung saat transaksi atau saat penghasilan diterima, sehingga administrasinya tuh lebih sederhana dan lebih praktis. Selanjutnya ada dasar hukumnya. Yang pertama itu tuh diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua itu tuh diperjelas melalui peraturan pemerintah dan aturan pelaksana. Yang ketiga, Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 beserta perubahan terakhir menjadi landasan penting penerapannya. Dasar hukum ini tuh menentukan jenis penghasilan yang dipotong final, tarif yang berlaku, dan tata cara pemungutannya. Selanjutnya ada objek PPh Final pasal 4 ayat 2. Yang pertama itu tuh ada bunga. Bunga ini tuh contohnya itu kayak deposito, tabungan, terus ada obligasi, serta utang negara dan simpanan koperasi. Nah, yang selanjutnya itu ada hadiah. Hadiah ini tuh kayak hadiah undian yang diterima wajib pajak. Selanjutnya itu ada transaksi aset. Asetnya itu kayak saham, sekuritas, terus ada derivatif, dan penghasilan penyertaan modal. Nah, selanjutnya ada properti dan jasa. Properti dan jasa kayak pengalihan tanah atau bangunan, jasa konstruksi, serta itu ada real estate dan persewaan tanah atau bangunan. Tarif PPh Final ini tuh secara umum ada hadiah undian. Hadiah undian ini tuh 25% dari jumlah bruto. Terus ada bunga dan deposito, ini tuh 20% dari jumlah bruto. Bunga simpanan koperasi ini tuh 10% dari jumlah bruto, yang dimana penghasilannya itu harus 240.000 per bulan. Terus selanjutnya ini pengalihan tanah dan bangunan. Nah, ini tuh 2,5% dari pengalihan. Selanjutnya ada karakteristik PPh Final. Karakteristik yang pertama ini tuh tidak digabungkan dengan penghasilan dalam SPT tahunan. Yang kedua ini tuh biaya tidak dapat dikurangkan untuk menghitung pajak final tersebut. Yang ketiga, tidak dapat dikreditkan dengan PPh terutang lainnya. Nah, karakter ini tuh yang membuat PPh Final ini tuh berbeda dengan penghasilan biasa karena perhitungan itunya tuh langsung selesai pada transaksi yang dikenai pajak. Nah, serta ada contohnya. Jadi contohnya tuh kayak misal Pak Budi ini tuh menjual sebuah rumah dengan nilainya tuh 2 miliar. Maka kasus ini tuh termasuk objek PPh Final karena di sini tuh pengalihan tanah dan bangunan. Saya mengambil kasus ini tuh karena ini tuh secara umum yang mudah dipahami. Nah, tadi ya objek pajaknya itu pengalihan hak tanah dan bangunan. Dengan nilai nominal DPP-nya itu tuh nilai pengalihannya tuh 2 miliar serta tarif pajaknya 2,5 miliar. Jadi ini tuh tinggal dikaliin 2,5% dikali 2 miliar, maka nilainya 50 juta. Dengan demikian itu Bapak Buni ini tuh wajib menyetorkan 50 juta ini tuh kepada sebagai PPh Final atas penjualan rumah tersebut. Kesimpulannya yang pertama, PPh Final pasal 4 ayat 2 ini tuh menyederhanakan perhitungan atas menyederhanakan pemungutan pajak atas penghasilan tertentu. Terus yang kedua, objek dan tarifnya ini tuh harus dipahami agar perhitungannya itu tidak keliru. Yang ketiga itu studi kasusnya tuh menunjukkan bahwa penjualan tanah atau bangunan memiliki kewajiban PPh Final yang jelas. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.